Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar solih-solihah? Alhamdulillah, semoga dalam keadaan sehat semua ya. Pada daring kali ini kita akan belajar tentang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Pertama-tama kita baca bismillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, iman kepada Allah. Iman kepada Allah berarti mempercayai bahwa Allah itu ada dan Allah yang telah menciptakan alam semesta. Mengenal Allah melalui alam semesta. Dalam mengamati semua ciptaan Allah, kita bisa mengucapkan kalimat pujian-pujian kepadanya. Di antaranya, Subhanallah, yang berarti Maha Suci Allah. Kalimat Subhanallah disebut juga dengan kalimat tasbih, dibaca saat melihat sesuatu kejadian yang tidak baik. Ini menegaskan bahwa Allah Maha Suci dari semua keburukan tersebut. Contohnya saat melihat kecelakaan ataupun berita banjir. Yang kedua ada kalimat Astaghfirullah, yang berarti aku memohon ampun kepada Allah SWT. Kalimat astaghfirullah disebut juga dengan istighfar, biasa diucapkan saat zikir setelah sholat ataupun setelah melakukan kesalahan. Ada juga alhamdulillah, yang berarti segala puji bagi Allah. Alhamdulillah disebut juga dengan kalimat tahmid atau hamdalah. Kalimat ini biasa diucapkan saat mendapat kenikmatan atau kebahagiaan dari Allah, seperti mendapat juara ataupun saat berkumpul dengan keluarga. Kemudian ada juga Masya Allah, yang berarti maha berkehendak atas segala sesuatu. Kalimat Masya Allah diucapkan saat melihat sesuatu yang baik dan mengagumkan, seperti kekaguman kepada Allah dan ciptaannya. Contoh saat melihat pelangi ataupun pemandangan. Selanjutnya, mengenal Allah melalui Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci atau pedoman hidup umat Islam sampai akhir zaman. Al-Quran berisi tentang pedoman, perintah, dan larangan, serta kisah-kisah umat terdahulu, sejarah, dan juga ilmu pengetahuan. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad secara mutawatir atau bersambung dengan perantara malaikat Jibril dan berpahala bagi orang yang membacanya. Beriman kepada kitab suci Al-Quran berarti percaya kepada kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Rasul Allah. Mengenal Allah melalui Asma'ul Husna. Asma'ul Husna adalah nama-nama milik Allah yang baik dan indah. Asma'ul Husna terdiri dari 99 nama. Kali ini kita akan membahas 3 di antaranya. Yang pertama, Al-Basir, yang berarti Allah Maha Melihat. Allah mampu melihat apa saja hingga hal yang terkecil, semua tidak luput dari penglihatannya, walaupun manusia bersembunyi dari Allah. Sehingga manusia harus selalu beriman kepada Allah, bersikap jujur, dan selalu mentaati perintah Allah. Yang kedua ada Al-Adl, artinya Allah Maha Adil. Maksudnya ialah Allah menempatkan semua manusia sama rata di hadapannya. Allah memuliakan manusia dari ketakwaannya, bukan dari kekayaan, pangkat, ataupun keturunan. Meneladani sifat al-adl dapat dilakukan dengan menghargai teman dan tidak membedakan dalam pertemanan. Yang ketiga ialah al-azim, artinya Allah Maha Agung. Allah Maha Agung yang tidak membutuhkan pertolongan, karena Allah lah yang memenuhi semua kebutuhan makhluknya. Cara meneladaninya ialah manusia harus selalu rendah hati dan tidak menyombongkan diri sendiri. Meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengamati ciptaan Allah untuk meningkatkan keimanan disebut dengan bertafakur. Bertakwa, menjaga kesehatan, hormat, dan menyayangi sesama
merupakan perilaku yang dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Beriman kepada Rasul Allah. Iman kepada Rasul berarti meyakini sepenuh hati bahwa Rasul adalah utusan Allah yang bertugas untuk menyampaikan ajaran Allah dan peringatan kepada manusia. Nabi dan Rasul yang wajib kita percayai. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru qatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Rasul adalah manusia pilihan Allah yang bertugas untuk menyampaikan firman dari Allah kepada umatnya. Sedangkan Nabi adalah manusia yang diberikan wahyu oleh Allah, tetapi untuk dirinya sendiri. Beberapa Nabi dan Rasul memiliki gelar ulul azmi, yang berarti memiliki tingkat kesabaran dan ketabahan lebih tinggi dari yang lainnya, yaitu Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Tugas para Rasul: mengajak manusia menyembah Allah, menjelaskan tata cara beribadah, menjelaskan kebesaran Allah, menyampaikan berita tentang makhluk Allah, mengajak manusia berakhlak mulia, dan memberikan aturan kehidupan kepada manusia. Mukjizat para Rasul. Mukjizat adalah hal luar biasa yang tampak pada Nabi atau Rasul. Nabi Nuh dengan bahteranya yang besar, Nabi Musa dengan tongkat yang bisa berubah menjadi ular dan membelah lautan, Nabi Ibrahim yang tidak bisa terbakar oleh api, Nabi Isa yang dapat berbicara ketika masih bayi, dan Nabi Muhammad yang memiliki Al-Quran dan dapat membelah bulan menjadi dua. Sifat-sifat Rasul Allah. Sidik artinya benar, amanah dapat dipercaya, tablik menyampaikan, dan fatonah pandai. Sekian daring kita kali ini, kurang lebihnya Ustazah minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.